Bersediakah Ananda menjadi anggota Ikatan Alumni Pondok Pesantren Terpadu Al-Ma'sum Mardiyah? Siap! Jalan cepat! Langkah! Gerak! Maju! Jalan! Kepada para guru, wisudawan dan wisudawati, hormat! Gerak! Langkah! Gerak! Maju! Jalan! Buyar! Paskibra! Paskibra terus kakak! Siap! Harus tegas! Siap! Lima tampar seperti kami ini! Siap! 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 ترتيب برامج حفلة التخرج لطلبة معهد المعصوم مردية المتكامل الدفعة السابعة عشرة. Acara wisuda Angkatan 17 Yayasan Pondok Pesantren Terpadu Al-Ma'sum Mardiyah tahun pendidikan 2021-2022. Al-Iftitah. Pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, wisuda pada hari ini adalah wisuda angkatan ke-17 yang akan diikuti oleh santri kelas 6 sebanyak 61 santri. Kemudian hafalan yang sudah dicapai oleh santri-santri kita. Pertama,
hafalan terbanyak dari santri reguler. Pertama, santri putri atas nama Ajeng Amelia telah menghafal 5 juz, santri 6 tahun. Tepuk tangan untuk putri sekalian. Kemudian yang kedua, Ananda Resa Mustika Dewi Fadilah Putri, juga 5 juz. Dan santri kita ini santri 3 tahun di Al-Ma'sum Mardiah. Tepuk tangan. Kemudian hafalan terbanyak untuk santri tahfazus tahfiz. Santri putra atas nama Ananda Rifki Fadil Mustafa dengan jumlah hafalan 20 juz. Kemudian untuk santri putri atas nama Rifa Fariha Rahma dengan jumlah hafalan 30 juz. Ketika kita lebih banyak bersahabat, lebih sering berteman, lebih dekat pada Al-Quran, baik itu menghafalnya dan lain sebagainya, maka insya Allah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus bertambah kepada kita. Kemudian hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, bahwa Yayasan Al-Ma'sum Mardiah ini memang terdiri dari beberapa unit, yaitu sekolah menengah pertama terpadu, sekolah menengah atas terpadu, pesantren tahfazus tahfiz, sekolah menengah pertama untuk pulang pergi, dan juga sekolah menengah kejuruan SMK. Oleh karena itu kita terus di samping meningkatkan kualitas keilmuan duniawi, dan juga kita harus menambah dan terus meningkatkan keilmuan akhirat. Maka kalau kita sebut, kita akan membentuk sosok-sosok, ataupun kita akan membina, membimbing, melahirkan sosok-sosok ulama yang intelek dan juga intelek yang memiliki ilmu agama yang mumpuni. Mudah-mudahan, sekali lagi mohon doanya, apa yang sudah kita lakukan ini semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf, ini yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. القليمات واختبار ثلاثة خريجين المتميزين للدفعة 17 معهد المأسوم Mardiah Al-Mutakamil. Tes 3 besar, ujian komprehensif angkatan 17, Pondok Pesantren Terpadu Al-Ma'sum Mardiah. Yang akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya informasikan bahwa di depan kita ada 3 amplop. Nanti amplop tersebut akan dipilih sama putra-putri kita, dan pertanyaannya sudah disediakan. Nanti akan diberikan pertanyaan pembuka oleh guru kita, ya. Beliau ini dosen, guru saya, orang tua saya. Beliau adalah dosen ketika Suludin Bayi di Suludin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya mendapatkan. Jadi rangkaiannya, yang pertama, Ananda kita ini akan membacakan surat ayat Al-Quran yang sudah disediakan. Kemudian yang berikutnya nanti akan diberikan pertanyaan untuk menjelaskan tajwid yang ada di dalamnya, ya. Nanti akan ada pertanyaan terjemah dan berikutnya. Nanti pertanyaan pertama akan disampaikan oleh guru kita, orang tua kita, Pak Kiai Asim. Kepada dibaca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun.
Ngerti ya? Wallahu akhrajakum, apa artinya? Wallahu dan Allah Ya. akhrajakum mengeluarkan kalian min dari butuni perut-perut ummahatikum ibu-ibu kalian la ta'lamuna tidak mengetahui kalian sayan sesuatu Allah dan Allah jadikan lakum atas kalian asam pendengaran wal absara dan penglihatan wal afidata dan hati la'alakum agar kalian semantas turun. Ya, 100. Ya, silakan baca dulu. Silakan Bang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimin al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Baik, pertanyaan yang berkaitan dengan tajwid. Pertama adalah wasari'u ila. Ini buat apa? Baca ismul fasil. Apa itu baca ismul fasil? Madnya panjang, jaiz boleh, munfasil dipisah. Jadi madnya ismul fasil itu terjadi ketika ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat. Ya. Itu panjang. Ya. Terjemahkan per kalimat ayat-ayat tersebut. Wasari'u dan bersegeralah kalian ila kepada magfiratin ampunan min dari rabbikum Tuhan kalian wa jannatin dan surga arduha luasnya as-samawati langit wal ardu dan bumi uiddat disediakan lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina orang-orang yang yunfikuna menginfakkan fi dalam as-sarra'i keadaan senang wal dharra'i dan susah wal kadhimina dan orang-orang yang menahan al-ghaidha marah wal afina dan orang-orang yang memaafkan anin nasi kepada manusia wallahu dan Allah yuhibbu mencintai al-muhsinina orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, bagus. Surah I'raf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Hukum tajwid yang terkandung pada kalimat umayyat taqi umay. Idgham bigunnah. Ma mana idgham? Memasukkan. Masukkan. Idgham apa ini? Idgham bigunnah. Oke. Ya ja'al ya. Ayo hukmin. Qalqalah subra. Qalqal apa? Subra. Oke. Apa bedanya dengan qalqalah kubra? Qalqalah kubra itu matinya ari, kalau subra itu matinya asli. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Pertanyaan yang kelima. Sebutkan kandungan ayat yang tadi dibaca. Silakan. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahannya, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya, dan Allah sesungguhnya Allah melakukan urusan yang dikehendakinya, dan Allah telah menetapkan ketentuan bagi setiap sesuatu. Adapun definisi takwa, yaitu menjaga diri dari kebinasaan dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Luar biasa.
terbanyak hafalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Kepala Pondok Pesantren Terpadu Al-Ma'sum Marudiyah tentang kelulusan santri akhir angkatan ke-17 Pondok Pesantren Terpadu Al-Ma'sum Marudiyah tahun pendidikan 2021-2022 dari Bapak Bambang Istiajid dan Ibu Ainur Hayati asal Cianjur, hafalan 4 juz, predikat Jaid Jidan. Ananda Lutfiah Nur Rafifah, putra dari Bapak Parsan dan Ibu Yati Nur Hayati asal Bogor, hafalan 2 juz, predikat Jaid. Ananda Depa Yulia, putra dari Bapak Haji Solihin dan Ibu Hajah Neng Erpina asal Cianjur, hafalan 2 juz, predikat Jaid. Ananda Hilma Rojabi, putra dari Bapak Solehudin dan Ibu Eti Sumyati asal Cianjur, hafalan 12 juz, predikat Jaid Jidan. Dan Ibu Yuniati Wahidah asal Cianjur, hafalan 13 juz, predikat Mumtaz. Ananda Putri Indi Nur Ihsani, putra dari Bapak Haji Rismawan dan Ibu Hajah Nur Epi Kusdiawati asal Sukabumi, hafalan 4 juz, predikat Jaid Jidan. 2 juz, predikat Jaid. Ananda Keisa Makala Balkis Firdaus, putra dari Bapak Tony Setiawan di Firdaus dan Ibu Meva Herlina asal Cianjur, hafalan 13 juz, predikat Jaid Jidan. Ananda Anissa Mutiara Rahmah, putra dari Bapak Jin bin Amaluddin dan Ibu Neneng Siti Juariah asal Cianjur, hafalan 2 juz, predikat Jaid. Ananda Irma Sri Mulyati, putra dari Bapak Haji Ahmad Toha dan Ibu Hajah Munawaroh asal Cianjur, hafalan 2 juz, predikat Jaid Jidan. Ananda Ajeng Amelia, putra dari Bapak Hancet Alim dan Ibu Is Asia. Ananda Intara Amalia, putra dari Bapak Brian Wirjawan dan Ibu Nopi Herawati asal Bogor, Pak Sudarmaji dan Ibu Naning Pujiastuti asal Bogor, hafalan 2 juz, predikat Jaid. Ananda dari Bapak Dodo Padilah dan Ibu Tati Irmayanti asal Cianjur, hafalan 5 juz, predikat Jaid Jidan. Turi dan Ibu Imas asal Cianjur, hafalan 4 juz, predikat Mumtaz. Nia, putri dari Bapak Tedi Rusdiana dan Ibu Ihi Sumiati asal Indramayu, hafalan 2 juz, predikat Jaid Jidan. Ananda Maulida Hayati Kresnadi, putri almarhum Bapak Adang Kresnadi dan Ibu Sirna Hayati asal Cianjur, hafalan 2 juz, predikat Jaid. Ananda Ica Nur Saadillah, putri dari almarhum asal Cianjur, hafalan 3 juz, predikat Jaid Jidan. Ibu Nurani asal Bogor, hafalan 2 juz, predikat Jaid. Ananda, predikat Jaid. Ananda Meilani Andika Putri, putri dari 2 juz, predikat Jaid. Ananda Lutfiah 2 juz, predikat Jaid. Ananda Riyadi Yuda Praja dan Ibu Santi Wahyuni, putra dari Bapak Jainuddin dan Ibu Elim asal Cianjur, hafalan 1. Putra dari Bapak Zakaria Hatta dan Ibu Andi Nur Asyah asal Makassar, hafalan 3 juz, predikat Jaid.
Ananda M. Misbah, putra dari Bapak Dayat dan Ibu Maisaroh, asal Cianjur, hafalan 1 juz, predikat makbul. Ananda Sahrul Hidayat, putra dari Bapak Sugandi dan Ibu Ida Rosida, asal Cianjur, hafalan 2 juz, predikat Jaid Jidan. Ananda Muhammad Ilham, putra dari Bapak Habibuddin dan Ibu Ra, hafalan 3 juz, predikat Jaid Jidan. Ananda putra dari Bapak Muhammad Subhan dan Ananda Eksita Nugraha, putra dari Ananda Agil Syafiq Maulana, putra dari Bapak Hamid, putra dari Bapak Salim Kamil dan Ibu Rosniawati, asal Ananda Maulana Alamul Iman, putra dari Bapak Sayyid, predikat Mumtaz. Ananda Raihan Darussalam R, putra dari Bapak Rahmat Sutardi dan Ibu Rani Mediawati. Ananda Muhammad Rifki Radiansyah, putra dari Bapak Jamaluddin dan Ibu Ruqyah Mursyid As-Siddiqi, putra dari Bapak Aceh Toi Bahtiar dan Rahino, putra dari almarhum Bapak Pangaribowo dan Ibu Nurjana, asal Bogor, Jaid Jidan. Ananda Fayed Maulana Pangabean, Wasim Pawas, putra daripada Bapak Muhammad Dapa Diaul Haq, putra dari Bapak Zainal dan Ibu Mariana, asal Bekasi, putra dari Bapak Ridwandi dan Ibu Febri Nayanti, putra dari Bapak Jayadi Suciadi dan Ibu Yeti Herawati, asal Cianjur, predikat Jaid. Ananda Fauzan Abdul Ghani, putra dari Riau Rapsan Jani, putra dari Bapak Ade Nurjani dan Ibu Yani Suryani, asal Cianjur. Ananda Muhammad Fikri Rashid Muharram, putra dari Bapak Maman Sulaiman dan putra dari Bapak Rio Gunawan dan Ibu Eva Susanti, asal Bandung, hafalan 1 juz. Asal Bekasi, hafalan 2 juz, predikat Jaid Maskana, asal Cianjur, hafalan 1 juz, predikat Jaid. Ananda Fabian Natureza Ringga, putra dari Bapak Mahmud. Ananda M. Hazmi Akila, putra dari Bapak Haji Deden Haryanto dan Sultan Hanafi, putra dari Bapak almarhum Wawan Hermawan dan Ibu Yunanda Rehan Putra Barata, putra dari Bapak Billy Barata dan almarhum Ibu Ida Rosida, asal Sukabumi, hafalan putra dari Bapak Irsan Nurashid Purnama dan Ibu Neneng Sofiatus Sa'diyah, asal Bang Ananda Bangkit Zakwan Al-Fauzan, putra dari almarhum Bapak Tujuz, predikat Jaid. Ditetapkan di Cianjur tanggal 23 Mei tahun 2022, Kepala Pondok Pesantren Terpadu Al-Ma'sum Marodiyah Deni Mulyadi, Sarjana Pendidikan Islam, cap ditandatangani. قراءة وعد الخريجين. Ikrar alumni. Kami alumni Pondok Pesantren Terpadu Al-Ma'sum Marodiyah dengan penuh kesadaran berikrar. 1.
patuh dan setia mengamalkan ajaran Islam. 2. Berperan aktif dalam mewujudkan cita-cita pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia. 3. Menjunjung tinggi norma dan etika ilmu pengetahuan, selalu berusaha untuk menggali, mengembangkan, mengabdikan kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan. 4. Menjaga nama baik Pondok Pesantren Terpadu Al-Ma'sum Mardiyah. 5. Mengutamakan kepentingan agama, bangsa dan negara di atas segala kepentingan lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ikrar ini, maka sejak saat ini, hari Sabtu tanggal 26 Syawal 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 28 Mei 2022 Masehi, Bapak nyatakan Ananda telah sah menjadi alumni Pondok Pesantren Terpadu Al-Ma'sum Mardiyah. Taslimut Tizkar, penyerahan cindera mata. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fi hadha sabah wa fi hadhihi al-fursa as-saminah ismahu li an aqula lakum syai'an min al-masyaa'ir wa ba'd an-nasaih. Ara anna al-ma'had huwa syai'un musaghar min hadhihi al-hayah. Asna'a tawajudi fi hadha al-ma'had ta'allamtu al-katsir min al-'ilm wa iktasabtu khibrah min hadhihi al-ma'had ta'allamtu kayfa ta'amada ala salati al-khams fil jama'ah fi awwali waqtiha wal istiqalu li qiyamil lail wa adau salati an-nawafil wa shaum at-tatawwu' wa ata'allamu kaifa akunu mas'ulan wa usbihu dhabitan aw 'adwan lilajnati ma wa ghairu dzalika katsir. Syukran. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. 6 years it passed. 6 beautiful years it was. Here I am in Al-Ma'sum Mardiyah. Begging pardon that I'm not the brightest, I am not the most diligent nor packed with achievement. But I believe I have got the most essential things in here in Al-Ma'sum Mardiyah: to know, to learn, to love Islam. Finding friendship is easy here. I love you guys. Together we learn many things. Be late and be a leader, being human in society. So much thing I want to say, but words can represent the amount of gratitude that I have. Only Allah can pay all of your kindness. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul hanan wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul ayati wal burhan.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, Pondok Pesantren Terpadu Al-Maksum Mardiah bagi kami merupakan miniatur kehidupan yang telah banyak sekali memberikan pembelajaran dan didikan kepada kami semua. Terima kasih kepada asatidz wal asatidah yang telah mendidik, yang telah mengajari kami tentang artinya kehidupan. Renungkanlah setiap detik penuh makna, setiap menit penuh canda tawa. Kini waktu akan memisahkan kita. Semoga persaudaraan angkatan Antuzuma kita terjaga selamanya. Insya Allah setelah kita menjadi alumni, kita akan menjadi santri yang dapat membanggakan Pondok Pesantren Terpadu Al-Maksum Mardiah. Dan kami akan mensimboliskan amanat untuk adik kelas. Kami panggil perwakilan dari kelas 5 untuk menyerahkan simbolis. Saya, perwakilan dari angkatan ke-17 Al-Maksum Mardiah, menyerahkan simbolis dari amanat yang telah kita susun teruntuk adik-adik kelas kami agar dapat menjadi santri yang dapat menguasai ilmu-ilmu ukhrawi dan duniawi. Saya, perwakilan dari santri Al-Maksum Mardiah, ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada angkatan 17 Pak kelas kami. Insya Allah pesan-pesan ini dapat kami jalankan dengan sebaik-baiknya, dan semoga kami berharap rencana dan cita-cita dapat tercapai dengan baik. Mohon maaf segala kesalahan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada kesempatan kali ini kami sebagai wali santri dari Ananda Muhammad Fikri Rasid Muharram yang mungkin bisa mengatasnamakan wali santri angkatan 17, santri-santri Yayasan Al-Maksum Mardiah, pada kesempatan kali ini patut berbangga dan berbahagia di acara wisuda santri angkatan ke-17 tahun pelajaran 2021-2022. Alhamdulillah 6 tahun atau 3 tahun Yayasan Al-Maksum Mardiah sudah memberikan warna untuk menumbuhkan karakter anak-anakku sekalian. Kami cukup bangga dengan sistem pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Al-Maksum Mardiah. Syukran. Kami atas nama wali santri menyampaikan ucapan terima kasih, di mana selama 6 tahun atau selama 3 tahun anak-anak kami telah menjadi bagian tanggung jawab yang seharusnya itu merupakan tanggung jawab kami sebagai orang tua, sebagai orang tua wali murid, wali santri. Pada kesempatan kali ini selama 6 tahun ataupun 3 tahun kami telah menitipkan, mempercayakan
tanggung jawab kami, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami menyaksikan hasilnya. Anak-anak kami meminta permohonan maaf. Barangkali banyak tingkah laku, tutur bahasa, perbuatan, perkataan dari anak-anak kami yang sekiranya patut untuk diluruskan. Bapak Ibu yang saya hormati, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebagai wakil wali santri, sekali lagi kami haturkan banyak terima kasih. Kami bangga dengan anak-anak kami yang merupakan hasil manajemen atau pengelolaan pendidikan di pondok pesantren ini. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan saya mewakili teman-teman alumni untuk menyapa semuanya. Yang terhormat, selanjutnya kami ucapkan selamat kepada para wisudawan wisudawati ke-17 yang terlihat dari raut mukanya berbahagia pada hari ini. Mudah-mudahan hari ini bisa menjadi awal yang lebih baik untuk kedepannya. Puji serta syukur sudah selayaknya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karenanya kita bisa berkumpul kembali di sini. Setelah mungkin 2 tahun kurang lebih kita mengalami ujian, kesulitan, hanya untuk bertemu saja kita kesulitan. Di sini sedikit banyak saya perwakili dari IKAMA akan menyebutkan dulu mungkin database yang kami miliki. Kurang lebih saat ini Alma Sumardia telah meluluskan santri sebanyak 699 santri. Ditambah dengan hari ini ada kurang lebih 61 ya. Berarti ada 760 santri yang telah diluluskan Alma Sumardia. Yang selanjutnya teringat tahun 2016 kita mengadakan reuni akbar. Ketika itu di Masjid Al-Nizam milik Bapak Umay Jafar Siddiq rahimahullah, berpesan bahwasanya alumni kita bisa menjadi apa saja. Kita boleh menjadi apa saja. Bisa menjadi ustadz. Kita boleh menjadi seorang politisi, tetapi menjadi politisi yang hanif. Apa itu? Yang berpegang teguh pada kebenaran. Jangan menjadi politisi yang busuk, menjadi politisi yang korup. Itu yang pesan yang disampaikan oleh Bapak. Dan lagi kita boleh menjadi pengusaha, kita boleh menjadi seorang dokter, seorang saintis. Kita ini bisa menjadi apa saja, tetapi dengan dasar ilmu keagamaan yang sangat baik. Dan juga teringat sedikit banyaknya ketika nanti di luar sana pernah ada ucapan dari Bapak Ujuh, teringat Pak, Al-Islamu qabla syai'. Jadi apapun yang kita kerjakan, diharapkan kita pikirkan apa sih keuntungannya untuk keislaman, apa untuk keuntungannya untuk diri kita, apa keuntungannya untuk umat. Dan teringat juga terakhir mungkin pesan dari Bapak dulu juga waktu lupa pengajian di mana Bapak pernah mengingatkan 4 jangan. Ini mungkin berlaku buat kita semua bersama. 4 jangan ini, yang pertama jangan bohong. Yang kedua jangan sombong. Yang ketiga jangan malas. Dan yang keempat jangan pelit. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekali lagi mungkin bisa diingat ya, karena ini yang menurut saya paling ingat dari almarhum Bapak Umay, yaitu 4 jangan. Jangan bohong, jangan sombong, jangan malas, dan jangan pelit.
Mungkin cukup sekian dari saya. Senang sekali bisa di sini bertemu dengan teman-teman, kerabat semuanya, bertemu ibu, bapak, guru sekalian, ustadz-ustadz yang hadir. Setelah 2 tahun kemarin sungguh sepertinya kita kehilangan banyak teman, kehilangan banyak sanak saudara dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tahun ini bisa menjadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Mungkin saya tutup saja dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menyampaikan pesan-pesan almarhum Pak Umar. Bukti tanda cintanya kepada semua anak didiknya yang sekarang menjadi alumni Al-Ma'asumariyah. Inilah sayangku, tanda cinta Pak Umar. Sengaja Pak Umar tulis yang diambil dari ayat-ayat Quran dan hadis. Jangan minder bila miskin dan jangan sombong bila kaya, sebab semua yang terjadi di dunia adalah senda gurau. Berbekalah untuk kebahagiaan akhirat, karena di sana kehidupan yang sebenarnya. Belajar terus jika merasa bodoh, dan ajari orang jika sudah berilmu. 6. Cintailah orang lain biasa-biasa saja. Boleh jadi suatu hari engkau membencinya. Bencilah kepada orang yang engkau benci biasa-biasa saja. Boleh jadi suatu hari engkau membencinya. 7. Kenanglah kebaikan orang lain, lupakan kebaikan diri. Ingatlah kesalahan diri, segera meminta maaf, dan maafkan, lupakan kesalahan orang lain. Allah pasti mengampuni. Quran surat 24 ayat 22. Hendaklah memaafkan dan lapang dada dengan melupakan kesalahan orang lain. Apakah kalian tidak suka Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Padahal Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 8. Hal duniawi, lihatlah ke bawah kita, pasti kita bersyukur. Hal ukhrawi, tataplah ke atas kita, pasti kita giat beramal. 9. Jika lebih harta, pedulilah kaum du'afa, orang miskin. Lebih ilmu, maka pedulilah kaum juhala, orang bodoh. Jika maju, yang terbelakang dibantu. Sabda Nabi besar Muhammad SAW. Hadis riwayat Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. 10. Selama di pesantren, salat berjamaah tepat waktu. Jadikan itu pembiasaan dimanapun Ananda. Rahasia berkah Allah tercurah, terutama salat subuh. Doa Nabi besar Muhammad SAW. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari. 11. Ibadah kepada Allah, pahala dan ampunannya didapat. Taat kepada Rasulullah SAW, meraih syafaat daripadanya. Berbakti kepada ibu bapak, diberkahi harta. Memuliakan guru, pasti bermanfaat ilmu. Allah, Rasul, ibu bapak dan guru tidak boleh ada bekasnya. 12. Hormati yang lebih tua, hargai sesama, sayangi yang muda, lingkungan hidup dijaga. Dasari semua itu dengan iman dan amal saleh. Pasti sejahtera dunia dan alam bakat. 13 yang terakhir. Pesantren ini jembatan Ananda dari masa kanak-kanak sampai remaja. Setelah dewasa, jangan lupakan dia. Bebas, besarkan, majukan, unggulkan,
baik dalam Al-Quran, iman, baca, paham, amal, maupun bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Itulah 13 pesan-pesan almarhum Pak Umay. Semoga Anda semua para wisadawan wisudawati mampu membawanya sampai kapan dan dimanapun berada. Inilah bekal hidup yang akan membawa kebahagiaan kalian dunia dan akhirat. Ibu ada sedikit cerita teringang. Kemarin hari Senin Ibu datang ke sini bersama ustaz-ustaz di sini. Ibu Lut Apandi bercerita di awal mau membangun pondok pesantren ini ada sedikit pembicaraan kata beliau. Saat itu almarhum bertanya kepada Ibu Herna Apandi, Ibu, apakah ini membangun pesantren itu untuk mencari keuntungan atau bagaimana? Ibu langsung menjawab, tidak, ini untuk menambah ibadah saya. Saat itu Ibu pikiran masih bingung apa gitu ya. Lama-lama Ibu resapi kata-kata itu, obrolan itu. Ternyata betul, Ibu sendiri merasakan. Karena niat Ibu dan almarhum Pak Umay itu tulus mencari ridho Allah. Dan alhamdulillah sudah Allah buktikan betapa keberkahannya. Sejak Pak Umay meninggalkan kita, Ibu mungkin baru kedua kali dikatakan ini ke sini. Ibu diajak oleh Ibu Herna Apandi melihat-lihat betapa Ibu kagetnya. Tambahan bangunan sudah begitu banyak. Alhamdulillah wa syukurillah, anak santri pun tambah banyak. Itulah bukti Allah. Allah sudah membuktikan janjinya kepada orang-orang yang menolong agama Allah, mencari keridhaan Allah. Ibu harap semua alumni di sini menjadi pewarisnya. Lakukan yang bisa lakukan, cari yang menjadi keridhaan Allah. Itulah yang Ibu sampaikan, yang kemarin Ibu dengar dari Ibu Apandi. 13 pesan santri pondok pesantren terpadu Al-Ma'sumadiyah angkatan ke-17. Selamat jalan anak-anak, doa kami menyertai langkah kalian. Zawadakumullahu taqwa wa ghafarallahu lakum dzunubakum wa ja'alakumullah lil khairi aynama tawajjahtum. Semoga Allah membekali kalian dengan takwa, mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah mengarahkan kalian kepada kebaikan kemana saja kalian menghadap. Al-Ma'sumadiyah 28 Mei 2022. Almarhum Dr. Umay M. Ja'far Siddiq MA dan Lili Menipah Juwaini Umay. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini adalah sebuah ungkapan rasa syukur dan rasa terima kasih kita kepada beliau. Yang kedua, tanpa beliau-beliau saya tidak ada apa-apanya, ya. Karena awal dari membuat pesantren ini saya hanya bilang ke Pak Umay, kita buat 3 kelas aja Pak Umay. Dana saya terbatas. Bismillah Bu, nggak apa-apa, asal kita. Memang betul Pak Umay tanya, Ibu mau profit apa non-profit? Non-profit, saya bilang. Non-profit. Jadi Pak Umay mau bekerja sama dengan saya karena non-profit. Alhamdulillah sampai akhir hayat beliau sudah 18 tahun. Al-Ma'sumadiyah tidak boleh melupakan Pak Umay sampai turunan yang keberapa pun. Andainya Al-Ma'sumadiyah tetap ada, harus tetap bersama dengan Pak Umay dan turunannya. Ya, jadi harus memperhatikan, harus melihat, kalau perlu melindungi keluarga Pak Umay.
Terima kasih Ibu dan Bapak, juga keluarga besar Almas Sumatria. Begitu besar penghargaan Bapak Ibu kepada almarhum Mama yang saya terima ini. Saya sangat berbahagia sekali, luar biasa. Saya sangat berbahagia sampai seperti ini. Mudah-mudahan kebahagiaan saya sampai juga kepada almarhum Pak Umar akan lebih bahagia lagi. Dan saya aturkan jazakumullah ahsanal jazaa. Terima kasih yang telah memberikan kontribusi yang luar biasa ke saya, Bu. Terus yang kedua juga, Ibu beserta keluarga yang dalam kehidupan saya jujur tidak pernah saya temukan Bapak dan Ibu sekeluarga. Maka sering saya komunikasi dengan Ibu. Terima kasih Ibu, karena Ibu selama ini telah percaya kepada Pak Arno. Pak Arno banyak salah, tapi Ibu telah membantu terus. Walaupun Pak Arno salah, Ibu tetap memaafkan. Karena saya membantu ini bukan karena pendidikan atau ilmu, saya cuma hanya karena pengalaman. Tapi Ibu tetap percaya. Yang terhormat Bapak Asisten Sekwildat 1, Ibu Bapak Arif Purnawan SAP. Yang terhormat Camat Sugedang Ibu Komaria SAP MAP. Kepala Pesantren Darul Amal Dr. Zuhdi Rifai MA. Dan Sekretaris Umum MUI Haji Saiful Ulum SAG MSI. Ustadz Muharram Hilali Marzuki SPD, yaitu Kepala Pesantren Darul Haramain. Kemudian yang terhormat Ibu Umay Rahimahumullah yang tadi sebagaimana disampaikan sebagai pendiri Almas Sumatria. Kemudian MUI Cugenang Bapak Haji Jainal, kemudian Dan Ramil yang dalam hal ini diwakilkan, dan Kementerian Agama Bapak Hidayat SPDI. Dan Badan Pengurus Yayasan Al-Ma'sum Maria, para PHY, guru-guru, para staf dapur, kebersihan, security yang hari ini menjadi alumni. Dan kami sangat bersyukur tadi alumni sudah membentuk satu komunitas. Karena itu kami juga mengharapkan para alumni terus berkoordinasi, berkomunikasi dengan ya. Demikian juga tentu dari sahabat-sahabat semua ini, silakan mengajak kerabat, tetangga dan sebagainya untuk sekolah di Almas Sumatria. Kemudian sebelum terakhir, jadi jika apa yang kami hasilkan kepada anak-anak sebagai alumni, jika orang khususnya orang tua, jika yang kami hasilkan ini Bapak dan Ibu merasa kurang seret, silakan segera menghubungi kami. Tapi jika merasa puas, siarkan kepada syukur pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik, hidayah, inayahnya sehingga para santriwan dan santriwati, wisudawan wisudawati itu bisa menempuh jenjang pendidikan di pesantren ini. Ada yang 3 tahun, ada yang 6 tahun, dan semuanya itu tidak akan bisa bisa terlaksana kecuali atas taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bentuk syukurnya? Sudah tentu syukurnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya ilmu, amalkan ilmunya, ya. Punya pengalaman, bisa kepada yang lain juga, meningkatkan peribadatan yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga meningkatkan ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah bersyukur kepada kedua orang tua yang telah membiayai kalian semenjak dari kecil sampai besar seperti sekarang ini. Maka itu
birrul walidain perlu diperkuat, karena tanpa dukungan dari kedua orang tua kalian tidak ada artinya apa-apa. Nah, karena itu syukurnya orang kepada kedua orang tua adalah akan membuahkan syukurnya Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah fi ridhal walidain. Bahwa ridha Allah itu tergantung daripada ridhonya kedua orang tua. Kalau kedua orang tua tidak ridho, maka Allah tidak. Berikutnya adalah bersyukur kepada orang-orang yang mencerdaskanmu. Karena ini adalah merupakan kecerdasan intelektual, adalah merupakan beban atau merupakan bekal yang sangat berharga untuk masa depan kalian. Para hadirin sekalian, saya pesankan kepada para wisudawan dan wisudawati. Pertama, di samping merasa syukur tadi, yang pertama adalah bahwa selesainya kalian dari marhalah yang terakhir itu bukan segala-galanya. Bukan segala-galanya. Wisuda itu hanyalah merupakan tanda bahwa kita sudah selesai melaksanakan kegiatan belajar di sini pada tingkat yang SMA itu. Banyak sekali orang-orang belum diisi dengan ilmu pengetahuan agama, sudah diisi dengan konten-konten yang ada di dalam internet itu, sehingga akhirnya mempengaruhi kejiwaan mereka. Ini adalah merupakan tantangan kita bersama. Jadi oleh karena itu, para wisudawan dan wisudawati jangan berhenti untuk terus menempuh ilmu pengetahuan. Pendidikan dengan sistem pesantren itu adalah merupakan pendidikan yang ideal. Sistem pesantren ideal. Karena 24 jam anak itu di bawah aura keagamaan. Anak-anak yang dididik di pesantren itu mulai dari tidur sampai bangun lagi, semuanya itu di dalam suasana keagamaan. Kaum muslimin itu sudah mempunyai resep yang sangat bagus sekali di dalam Al-Quran Al-Karim. Resep tentang apapun tentang kehidupan ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Tapi kenapa kita itu dihimbau oleh Al-Quran untuk menciptakan karakter? Jadi hilangnya karakter itu adalah menjadi presiden yang buruk dalam masa depan bangsa itu. Kita karakter Indonesia sebagai orang Indonesia yang punya karakter ini sudah terkontaminasi. Para hadirin sekalian, hal yang berkaitan dengan Al-Quran ini perlu saya kemukakan di sini adalah bahwa salah satu dari kegiatan yang cukup penting di pesantren Mardiyah Maksud Mardiyah itu adalah didirikannya madrasah takhusus, pesantren takhusus Al-Quran Al-Karim. Ini yang perlu kita apresiasi betul ya. Karena Islam itu dasarnya adalah Al-Quran. Islam itu dasarnya adalah Al-Quran Al-Karim. Al-Quran itu terdiri dari lafaz, teks. Al-Quran juga terdiri dari makna. Dan menghafalkan Al-Quran itu adalah dalam rangka untuk menjaga kemurnian teks-teks Al-Quran Al-Karim. Apa sih kira-kira manfaatnya menghafalkan Al-Quran Al-Karim? Pertama adalah dengan menghafalkan Al-Quran Al-Karim kita mengalihkan tulisan-tulisan yang ada di dalam mushaf itu dialihkan menuju ke otak kita itu, menuju ke otak kita itu. Nah, kalau seandainya orang di dalam pada waktu anak-anak itu menghafalkan Al-Quran Al-Karim, berarti anak itu sedang mengaktifasi sel-sel yang ada di dalam otaknya itu. Konon katanya ada satu sel yang namanya neuron. Neuron itu jumlahnya sekitar 1 triliun sel yang ada di dalam otak kita itu, yang berguna untuk menghimpun informasi. Makanya anak-anak kecil itu mereka lebih hafal daripada orang tuanya. Karena memang itu sudah disediakan untuk menghimpun informasi itu. Tapi setelahnya anak itu beranjak dewasa, maka sel-sel itu akan berganti lagi menjadi sel-sel yang bisa menganalisa informasi itu. Maka oleh karena itu,
Salah satu di antara kegunaan orang menghafalkan Al-Quran yang dimasukkan ke dalam sel-sel otak kita itu adalah kalamullah. Ini yang perlu kita lakukan. Bukan yang dimasukkan ini adalah nama film, nama bintang film dan lain sebagainya, bukan itu. Nama ini dan lain sebagainya. Yang dimasukkan adalah kalamullah, kalam yang paling hebat, paling suci, yang dahsyat sekali. Jadi merekam kalamullah itu kan sesuatu yang baik. Jadi itu bisa mempunyai kalau seandainya orang itu mengaktifkan sel-sel yang ada di dalam otaknya itu, maka mempunyai potensi untuk bisa menjadikan otaknya itu menjadi cerdas. tapi kami adalah awal. Kami bukanlah penutup, tapi kami adalah pembuka harapan. Berpisah bukan berarti tak saling sapa, tetapi untuk melepas rindu di lain temu. Kita adalah tawa, kita adalah satu, ikatan kita adalah abadi. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا رسول الله أجمعين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك.
Ya Allah, pada hari yang penuh kebahagiaan serta berkah dan rahmat-Mu, kami keluarga besar Yayasan Al-Ma'sum Mardiyah beserta para tamu undangan berkumpul di tempat ini dengan penuh ketundukan dan kekhusyuan, memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas limpahan nikmat dan karunia-Mu yang tak terhingga kepada kami. Seraya memanjatkan doa kepadamu ya Allah, ya Allah yang Maha Kuasa. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk selalu meninggalkan dan menjauhi larangan-larangan-Mu. Wa akhiran nahnu nastaghfikum haqqal istighfafi min al-akhta allati yumkinu wa qad waqa'na fiha athna'a qira'atina litartibi baramiji hadhihi al-hafla wa asa an yaj'alallahu hadha al-liqa'a mubarakan fina. Kami selaku pembawa acara mohon maaf bila ada kesalahan dalam membawakan acara wisuda ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.